Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Burit Senja. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari sebuah aplikasi yang berjudul Hantu Itu Ada. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi sekarang. Ini adalah hari ketiga aku tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum selesai. Entah kenapa laporan itu membuat aku sangat malas. Dan yang pasti akibat kemalasanku itu, akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus bergadang untuk beberapa hari. Kopi dan juga kafein akhir-akhir ini menjadi teman setiaku untuk mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membantuku dari rasa bosan mengerjakan laporan biadab ini. Aku adalah anak kos-kosan. Aku sekarang ngekos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19 yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun walaupun begitu, aku nyaman berada di sana. Suatu hari di kampus, temanku bilang bahwa dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya temanku Aji ini kurang enak badan. Untuk itu dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus, aku pun langsung memberikan kunci kamar kosku kepada temanku itu. Aji pun langsung pergi ke kosanku, sementara aku masih menunggu Pak Ridwan dosenku. Tapi beliau sepertinya belum datang, atau entah apalah. Memang dosen sepertinya susah untuk ditemui ketika kita sedang butuh-butuhnya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4:30. Itu artinya dosen dan juga staf kampus sudah banyak yang pulang. Aku pun akhirnya memilih untuk pulang daripada menunggu tanpa hasil. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku membuka pintu, ternyata dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. "Ji, bangun Ji, aku udah pulang nih. Bukain pintu dong," ucapku. Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sayup-sayup aku mendengar suara Aji dari dalam yang kini sedang bercengkrama dengan beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan juga menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam. Anehnya terdengar juga suara-suara kecil dari dalam kamar tersebut. Gagang itu pun kemudian akhirnya berhenti bergerak. Aku kembali memanggil Aji. Namun mendadak kamarku menjadi hening. Aku sudah hampir marah-marah dibuatnya. Ini adalah kamar kosku. Mengapa dia seenaknya saja mengunciku di luar? Ah, dasar. Hampir saja kamar itu ku gedor-gedor dan ku tendang-tendang. Namun tak lama kemudian, dari arah tangga muncul seseorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika aku melihat itu adalah Aji. Ya, mataku tidak salah. Itu adalah Aji. Aku bertanya, dia dari mana? Aji pun menjawab kalau dia dari apotek dan habis membeli obat. Dia berkata sambil menyodorkan kunci kamar, berterima kasih lalu langsung pamit padaku. Aku hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Pikiranku mulai kacau. Lalu siapa yang berceloteh di dalam kamar tadi? Siapa yang menggerakkan gagang pintu tadi? Pikiranku menjadi semakin kacau. Setelah Aji pulang, aku langsung membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarku memang tidak ada siapa-siapa, dan seketika bulu kuduku merinding. Aku memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong. Tak ada satu orang pun, dan tak ada jejak apapun di sana. Melihat hal itu, aku pun hanya bisa tersenyum dengan pahit dan berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Dan karena lelah, aku pun langsung merebahkan tubuhku di kasur, mengambil bantalku dan menempelkannya di atas kepalaku. Hingga beberapa menit pun berlalu dan aku tertidur. Ketika bangun, terlihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju. Setelah itu langsung ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Setelah bangun tidur sepertinya pikiranku fresh. Aku sudah tidak teringat kejadian pada maghrib itu. Aku hanya fokus untuk terus mengerjakan seluruh laporanku. Yang kupikirkan hanya laporan, dan laporan.
Karena jika laporanku belum selesai, aku hanya terpaku pada laporanku dan tak bisa mengerjakan hal lain. Namun tak lama kemudian aku mendengar suara berisik. Aku pun menggerutu. Siapa si bangsat yang jam 11 malam memilih untuk ribut-ribut di luar kamarku? Suara itu seperti suara orang yang sedang mengobrol dari luar. Suara mereka terdengar sedikit keras, namun aku tak mengetahui mereka itu sedang berbicara apa. Dengan kesal aku pun membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong itu tak ada siapapun, namun suara ribut itu masih terdengar sangat jelas di kupingku. Aku sangat kesal, dan karena begitu ribut suara itu, aku pun membanting pintu agar mereka menyingkir sendiri. Paling tidak ketika aku membanting pintu, ada orang-orang yang akan mendengar dan langsung tersindir dan mulai untuk memelankan suara-suara mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Aku mulai sedikit tersenyum karena akhirnya aku bisa untuk fokus kembali mengerjakan laporanku. Namun tak lama setelah suara-suara itu menghilang, tiba-tiba terdengarlah suara tetesan-tetesan air. Mukaku kembali cemberut. Kenapa sih malam ini banyak sekali gangguan? Ucapku dalam hati. Lalu aku memeriksa kamar mandi dan melihat keran. Tidak ada yang bocor sama sekali. Dan tak mungkin jika itu adalah suara dari kamar sebelah, karena suara tetesan air dari kamar sebelah tak mungkin terdengar dari kamarku. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali mengerjakan tugasku. Dan saat berbalik melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan, di sana terlihat sebuah gedangan air. Aku berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak membeli es atau apapun itu, tapi aku merasa bahwa tak ada air tadi di sana. Lalu air apa itu? Ya, rasa penasaranku membuatku untuk segera membuka pintu. Namun tiba-tiba saat aku membuka pintu, astaga! Aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar. Tak hanya itu, mereka juga meneteskan air liur sama persis seperti anjing yang sedang melet-melet. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Aku pun langsung membanting pintu lalu bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku keluar dari kamarku. Malam itu aku tidak bisa tidur di kamarku. Kejadian yang sangat menyeramkan itu membuatku trauma dan begitu takut. Akhirnya kurapikan semua barang-barangku, kupancal motorku dan aku pergi ke kos-kosan temanku. Setelah itu aku bercerita kepada temanku dan aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu mengapa aku sampai diganggu sosok-sosok yang menyeramkan itu. Mungkin terkadang sesuatu terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya. Namun setiap malam Jumat Kliwon, aku sekarang tak pernah lagi tidur di kamar kosku. Atau jika tidak, aku pasti mengajak temanku untuk tidur menemaniku di kosku. Dan itulah cerita yang dapat aku bawakan kepada kalian semuanya. Semoga kalian semua terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen pada video kami agar kami semakin semangat untuk memberikan cerita-cerita terbaru setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan bye-bye.